Oke, jadi selamat datang saya sampaikan di kelas online saya. Untuk mata kuliah yang berlangsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Kristen Tentena di kelas mahasiswa semester 1 atau mahasiswa baru. Dan hari ini kita akan membicarakan materi perkenalan, anggap saja begitu. Kenapa dianggap materi perkenalan? Karena ini bagian awal atau bahasa kerennya ini, eee, materi ini menjadi bagian dari silabus. Untuk mata kuliah pengantar antropologi dan saya Adriani Galeri Adoniram Tobondo akan memulai konten kita untuk online study di mata kuliah pengantar antropologi Visipol Unkrit semester 1 yang, untuk tatap mukanya itu berlangsung pada Selasa 27 Agustus. Kita lanjut saja di bagian ini. Untuk mengawali mata kuliah ini, maka setiap mata kuliah termasuk atau khususnya pengantar antropologi akan dimulai dengan ini loh, hakikat dasar dari antropologi itu. Hakikat dasar yang saya maksudkan di sini lebih mengarah pada ya semacam terminologi atau pengertian atau pemahaman berkaitan dengan substansi yang kita pelajari, misalnya berkaitan dengan antropologi. Dan antropologi itu berasal dari bahasa Latin. Secara harafiah kita bisa menyebutnya sebagai anthropos. Anthropos itu artinya manusia dan logos itu dapat diartikan sebagai kajian, ilmu pengetahuan atau secara simpel dikatakan sebagai pemikiran. Dan singkatnya lagi berdasarkan terminologi itu, berdasarkan pengertian itu. Jadi antropologi kita bisa pahami sebagai kajian ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia. Dan ini yang menarik, saat ini antropologi diletakkan sebagai kajian kebudayaan karena substansi dasar pemahamannya. Artinya karena pengertiannya seperti itu, karena terminologinya seperti itu, sehingga dipahami antropologi itu adalah kajian kebudayaan. Nah, apakah ini benar atau tidak? Maka saya akan menjelaskannya di materi perkenalan kita, antropologi ini atau pengantar antropologi. Dan sebelum saya masuk pada pembahasan selanjutnya berkaitan dengan apakah pengertian atau pemahaman saat ini berkaitan dengan antropologi sebagai kajian kebudayaan itu benar atau salah atau keliru. Ada teman-teman mahasiswa pasti tidak perlu lagi saya jelaskan ya. Seperti apa sih yang dimaksudkan benar, seperti apa sih yang dimaksudkan salah, dan seperti apa sih yang dimaksudkan keliru. Saya percaya teman-teman mahasiswa bisa memahaminya. Yang benar itu ini pengertiannya, yang salah itu ini pengertiannya, dan yang keliru itu ini pengertiannya. Nanti kita akan coba memberikan pembahasan atau saya memberikan penjelasan di mana sih bagian-bagian dari kalau seandainya itu benar dipahami antropologi sebagai suatu kajian kebudayaan.
Di mana sih letaknya kesalahan atau cara saya memahami itu salah. Antropologi diletakkan sebagai kajian kebudayaan. Ataukah mungkin bentuk-bentuk kekeliruan dalam memahami antropologi atau dianggap antropologi itu merupakan kajian kebudayaan. Sebelum kita masuk, seperti yang saya sudah sampaikan, nanti teman-teman mahasiswa akan mengerjakan tugas membuat ulasan video hal-hal terkait manusia dan kehidupannya. Kemudian durasi video tidak lebih maksimal, tidak lebih dari batasan maksimal 1 menit atau 60 detik. Artinya, video yang teman-teman buat berisi ulasan terkait manusia dan kehidupannya dibatasi hanya maksimal 60 detik. Bisa ditambahkan narasi dalam bentuk suara atau keterangan. Misalnya tulisan-tulisan bisa. Dan kemudian video itu akan diupload pada media sosial atau akun dari media sosial masing-masing mahasiswa. Bisa masuk di Facebook Pro kalau memang teman-teman sudah melakukan konversi Facebook yang biasa ke Facebook Pro, atau Facebook juga silakan. Kalau di Facebook itu istilahnya video reels. Bisa juga upload di IG atau bisa juga upload di kanal YouTube masing-masing. Untuk YouTube itu namanya short. YouTube short, silakan di-upload masing-masing. Kalau seandainya ada masalah, misalnya paket data tidak ada, saya berharap teman-teman yang memiliki paket data bisa berbagi dengan rekan mahasiswa atau teman mahasiswa lainnya, sehingga yang berhalangan untuk mengupload video itu terbantu. Dan tugas yang dikumpulkan di-upload dalam bentuk video itu tidak bisa sama, harus berbeda, atau kasarnya nggak boleh hasil contekan, baik itu contekan dari sesama atau di antara teman-teman saling nyontek ataupun nyontek di Google. Teman-teman harus berani menemukan hal-hal yang kreatif dan percaya diri bahwa teman-teman bisa menyajikan sesuatu yang bukan hasil plagiasi, yang bukan copy paste. Dan kita akan masuk pada penjelasan selanjutnya berkaitan dengan di mana sih kebenarannya, benar, salah, atau keliru. Antropologi itu diletakkan sebagai kajian kebudayaan. Oke, jadi kita akan memulai dari, jadi gini, tadi dalam penjelasan sebelumnya sudah saya awali bahwa antropologi itu dalam perkembangannya itu kemudian diletakkan sebagai ini loh kajian kebudayaan. Banyak orang yang ngomong begitu, dan juga kita bisa lihat dari beberapa tulisan, antropologi adalah kajian kebudayaan, antropologi itu kajian kebudayaan, dan seterusnya. Dan bentuk pemahaman seperti ini, sekali lagi bentuk pemahaman seperti ini yang saya nilai keliru. Sekali lagi, ini yang saya nilai keliru. Kenapa saya katakan itu keliru? Karena ya keliru itu kan begini. Jadi keliru itu ada benarnya, tapi juga ada salahnya. Benar itu ibaratnya kalau kita bisa presentasikan ya 50% benarnya, 50% salahnya. Kenapa saya katakan ada komposisi benarnya 50%, komposisi salahnya 50%? Karena yang pertama, benarnya. Kita mulai dari benarnya dulu. Ya, kalau kita bicara soal manusia, berarti kan kita bicara juga soal
karakter dasarnya, ciri khasnya, yang kemudian ciri khas atau karakternya itu dipahami secara terbatas hanya soal kebudayaannya. Sehingga bentuk pertama dari pemahaman seperti itu, penempatan antropologi sebagai kajian kebudayaan seperti itu, komposisi dapat dikatakan komposisi pemahamannya 50% benar. Dan kenapa dikatakan 50% juga komposisinya itu salah, pemikirannya itu salah dalam melihat antropologi hanya sebatas berkaitan dengan ya ilmu kebudayaan. Karena kalau kita bicara, kita kembali lagi ke pengertian atau pemahaman dasar antropologi, antropos, manusia, pemikiran tentang manusia, maka pemikiran manusia itu tidak sesederhana yang teman-teman pikirkan. Itu pemikiran manusia itu sangat kompleks. Dan karena itu kalau teman-teman lihat di pemaparan sebelumnya juga pada tugas yang saya berikan membuat video ulasan berkaitan dengan hal-hal terkait manusia dan kehidupannya. Manusia dan kehidupannya. Ini menjelaskan bahwa antropologi mencerminkan satu substansi pengertian dasar berkaitan dengan antropos. Karena itu, saya katakan salah, ada unsur salahnya 50%. Kalau seandainya kita hanya mematok antropologi, itu kajian kebudayaan. Karena manusia dan kehidupannya itu begitu kompleks. Belum kalau kita bicara soal kemanusiaan. Sebagai contoh, di sini saya sudah mengambil kacamata. Kebanyakan orang-orang itu hanya melihat ini hanya sekedar kacamata. Ya, dan pasti saya juga ketika belum mengenal lebih lanjut sosiologi, saya tidak melihat ini ada keterkaitan dengan ilmu pengetahuan soal kacamata, atau tidak ada kaitannya dengan antropologi sama sekali soal kacamata. Dan kacamata ini merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia dan kehidupannya. Berkaitan dengan kacamata, salah satu bidang kajian dari antropologi itu bukan hanya sekedar ya. Jadi selama ini kita hanya memahami antropologi itu atau sosiologi itu 100% ilmu sosial yang singkat katanya, karena itu kita pahami sebagai ilmu sosial, otomatis dong nggak ada hubungannya dengan matematika. Nah, salah satu kajian dari antropologi itu berkaitan dengan kacamata, merupakan salah satu pendekatan yang menjelaskan soal bagaimana pengukuran ini kacamata ketika kita kenakan itu benar-benar sesuai atau simetris dengan bagian dari atau karakter dari wajah kita, terutama daerah sekitaran mata di sini. Jadi soal pengukuran tidak sembarang kita bicara soal kacamata. Kenapa sih bisa pas di saya dan bisa juga pas di teman-teman lain yang memiliki bidang arsiran yang itu sama. Nah, kajian ini salah satu kajian dari antropologi berkaitan dengan fashion kacamata. Ada juga yang lain, DH dan seterusnya. Pak, minta maaf. Kita bicara soal ilmu pengetahuan di sini. Itu juga didasarkan pada perhitungan-perhitungan yang menjadi ciri khas dari kajian antropologi yang saya maksudkan itu. Tapi materi kita tidak membahas ke sana. Materi kita hanya soal pengantar antropologi. Saya hanya menunjukkan contoh konkret bahwa antropologi itu bukan sekedar atau salah
jika kita mematok dia itu kajian kebudayaan. Ketika antropologi, kita lihat lagi lebih dalam, artinya antropos, manusia, maka setiap hal berkaitan dengan dimensi manusia, sekali lagi, setiap hal yang menjadi bagian dari dimensi manusia dalam antropologi itu menjadi kajian utama antropologi, sehingga dapat dikatakan salah juga kalau kita hanya mematok antropologi itu 100% ilmu kebudayaan. Tidak. Contoh, kita kembali lagi yang tadi, maka yang saya maksudkan di sini ialah ciri khas atau karakter dasar yang berlaku dalam pengukuran kacamata. Contoh seperti itu. Apa sih ciri khasnya? Ya, berkaitan dengan standar, berkaitan dengan kaidah atau aturan-aturan tertentu yang dipakai dalam pengukuran atau memproduksi atau hal-hal terkait pembuatan kacamata. Karena itu komposisinya saya katakan ada salahnya 50%. Singkatnya, karena ada komposisi dari suatu pemikiran berkaitan dengan penempatan antropologi hanya sebatas kajian kebudayaan. Pertama, ada komposisi benarnya 50%, kedua, ada komposisi salahnya 50% karena tidak sesuai atau tidak sejalan dengan pengertian dasar terminologi dasar dari antropologi itu sendiri. Antropos, logos, ilmu yang mempelajari atau pemikiran-pemikiran berkaitan dengan manusia, maka pemikiran itu dikatakan keliru. Dan saya, Adrian Itobondo, mengucapkan banyak terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya berkaitan dengan pengantar antropologi.